Sejarah Desa Klero. Pada zaman dahulu, masyarakat setempat mempercayai adanya animisme. Animisme merupakan sebuah kepercayaan masyarakat terhadap adanya sosok makhluk halus atau gaib. Di suatu tempat yang bernama Oro-Oro atau tanah terbuka di dekat Batu Dampit. Oleh sebab itu, pengambilan nama Desa Klero diambil dari sejarah adanya kelir di Oro-Oro, sehingga tempat itu dinamakan Klero atau Desa Klero. Desa Klero terletak di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang dengan luas wilayah 288,17 hektar. Wilayahnya berada pada ketinggian 729 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki iklim sejuk dan cocok untuk kegiatan pertanian. Desa ini berbatasan dengan Desa Karangduren di utara, Jukil di timur, Tengaran di selatan, dan Butuh di barat. Desa Klero terbagi menjadi 5 dusun, yakni Krajan Klero, Kaligandu, Ngadirno, Ngentak, dan Poncol. Di Desa Klero terdapat 3 SD, SD 1, SD 2, dan SD 3, dan selanjutnya MI Klero. Di Desa Klero terdapat beberapa pabrik sehingga masyarakat warga Klero bekerja sebagai buruh atau karyawan pabrik. Kondisi demografis Desa Klero. Berdasarkan data tahun 2020 pada website pemerintah Desa Klero, jumlah penduduk Desa Klero adalah 5.289 jiwa dengan rincian laki-laki 2.688 jiwa dan perempuan 2.651 jiwa. Dengan jumlah 5.280 jiwa dan jenis kelamin yang nyaris seimbang, desa ini dapat dianggap memiliki potensi keseimbangan gender yang lebih baik dibanding banyak daerah yang memiliki keganjilan rasio. Profil UMKM. Peta persebaran UMKM Desa Klero. Peta persebaran UMKM Desa Klero menunjukkan bahwa kegiatan usaha masyarakat tersebar di berbagai dusun dengan jenis produk yang beragam, mulai dari olahan pangan hingga budidaya ternak dan hasil alam. Keberadaan UMKM tersebut menjadi salah satu penopang perekonomian desa, sekaligus bentuk kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan potensi lokal. Berikut akan kami ulas beberapa UMKM yang ada di Desa Klero, di antaranya yaitu Royal Jamu Kemben, Lele Pak Bambang, dan Berkah Madu Royal Jamu Kemben. Jenis produk aneka jamu dengan kemasan botol yang didirikan oleh Ibu Warsiti pada tahun 2022. Proses pembuatannya adalah aneka jamu yang ditawarkan diantaranya jamu kunir asem, jamu beras kencur, jamu gebyur, jamu jahe, dan jamu sirih. Pembuatan jamu kunir asem dan jahe dengan cara diblender hingga halus, sementara jamu beras kencur dibuat dengan menumbuk beras yang sudah direndam. Kemudian dicampur dengan kencur dan bahan-bahan lainnya sebelum disaring. Untuk jamu gebyur, bahan-bahan rempah seperti temulawak, kunyit, dan jahe direbus bersama hingga airnya berwarna pekat dan beraroma khas. Sedangkan jamu sirih dibuat dengan merebus daun sirih bersama bahan tambahan seperti kapulaga dan cengkeh untuk menghasilkan rasa yang segar dan berkhasiat. Setelah dikemas ke dalam botol-botol, setiap jamu dimasukkan ke dalam freezer agar tetap awet. Royal Jamu Kemben dibuat dengan proporsi rempah-rempah yang pas, sehingga jamu terasa segar dan nikmat. Seluruh bahan yang digunakan adalah bahan yang terjamin kualitasnya baik selama proses sampai ke tangan konsumen. Pak Bambang memiliki usaha yaitu budidaya ikan lele yang berdiri sejak tahun 2017 dengan memiliki jumlah tenaga kerja yaitu 2 orang. Proses produksi dimulai dari pemeliharaan lele di kolam
terdiri dari 4 kolam bawah dan 3 kolam atas, mulai dari benih hingga remaja. Setiap pembelian benih dilakukan sebanyak 5-7 kuintal. Pengambilan lele untuk panen dilakukan 7-10 hari sebelumnya agar ukurannya siap. Dengan ukuran rata-rata 6-7 ekor per kilogram. Pemanenan dan penggilingan dilakukan menggunakan peralatan sendiri, dan kepala lele yang digiling biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan sosis. Untuk capaian pemasaran lele dilakukan melalui tengkulak dan masyarakat sekitar. Terdapat 2 tengkulak besar yang rutin membeli dengan harga lele diseleb sebesar 2.700 per kilogram. Penjualan harian mencapai sekitar 2 kuintal, menghasilkan omset kurang lebih 160.000 dan laba panen sekitar 2-3 juta. Kendala yang dialami oleh Pak Bambang adalah lele sering mengalami kesulitan beradaptasi terhadap perubahan musim yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan, sehingga laju pertumbuhan mereka tidak stabil. Berkah madu dan royal jelly yang dimiliki oleh Pak Slamet dengan memiliki jumlah tenaga kerja 4-6 orang. Proses budidaya madu pada UMKM Berkah Madu dimulai dengan pengadaan koloni lebah yang ditempatkan dalam kotak stup sebagai sarang. Saat musim bunga tiba, stup dipindahkan ke area yang kaya nektar agar lebah dapat mengumpulkan nektar secara optimal. Setelah musim berbunga berakhir, stup dipindahkan ke lokasi lain untuk menjaga kesinambungan produksi. Selama proses berlangsung, kesehatan koloni dan produktivitas ratu lebah rutin diperiksa. Bila diperlukan, ratu akan diganti atau koloni ditambah. Setelah sarang penuh madu, dilakukan pemanenan penyaringan untuk menghilangkan kotoran dan lilin, lalu pengemasan secara higienis agar dihasilkan madu murni berkualitas tinggi untuk siap dijual. Proses pemasaran telah dilakukan di wilayah Desa Klero dan sekitarnya, serta terdapat juga pemesanan online untuk dikirim ke luar kota. Harga madu murni ini sebesar 98.000 per botol. Produk ini dimulai dikenal masyarakat karena kualitasnya yang murni dan proses produksi yang alami. Kendala yang dialami oleh Pak Slamet adalah ketergantungan pada musim bunga yang mempengaruhi ketersediaan nektar bagi lebah.